Pagi-pagi, 3 preman sekolah telah menunggu 2 orang siswa culun dalam kelasnya sambil memasang foto targetnya tersebut di papan tulis. Ketiga preman itu adalah Aswan, Zulhikam, dan Yaumal. Mereka sangatlah sering membuat onar di sekolah. Di depan pintu kelas, setiap orang yang mau masuk kelas harus membayar uang kepada Aswan, Zulhikam, dan Yaumal jika mereka tidak ingin mendapat sebuah pukulan di muka mereka. Dari kejauhan, 2 anak pejabat tinggi yang culun sedang berjalan dan Zulhikam telah menunggu mereka dari tadi. Kalau baru datang, Pi. Masih lama, ngapain sih lu datang pagi-pagi? Bener banget kata Abi, makanya lu orang kudu dengerin awal gua ya. Lu pura-pura bego, apa emang bego? Ini wilayah gua. Kalau mau lewat sini harus bayar. Kok kalian gitu sih minta-minta duit ke kita? Emang kalian gak dikasih uang jajan sama orang tua kalian? Iya bener banget. Jayat, lu berani ngomong gitu sama kita? Lu kalau mau masuk kelas harus bayar sama gua. Iya kan? Kalau pada diem sih, mana duit tuh gece? Mana segini doang. Iya, sekarang kita boleh masuk gak? Nggak ada, lu liatin duit, cuma goceng, nyukup apa goceng? Beli rokok juga kurang. Rokok cuma dapat 2. Gua kan orangnya bertiga. Tahu lu anak pejabat, pasti lu punya duit lebih kan? Udah. Ini kalian mau? Nah ini dia, ayo ke Madura. Saat Aswan, Zulhikam, dan Yaumal sedang asik-asik ya memperbodoh Umam dan Rina, tiba-tiba datang seorang gadis melihat perlakuan preman sekolah tersebut kepada Umam dan Rina. Gadis itu bernama Lydia, sekaligus merupakan satu-satunya siswa yang selama ini Aswan segani dan kagumi. Ketika berhadapan dengan gadis itu, Aswan tak dapat berkutik sama sekali. Kalian kenapa? Itu ada apa sih sama kalian bertiga? Buat onar mulu. Kalian kenapa sih bikin onar mulu? Kalian udah merasa jago, hebat, keren. Kenapa diem aja? Buktiin dong sekarang. Bego ngomong itu. Bego itu ngomong cewek udah bikin kita malu tolol. Udah Wid, gak apa-apa, kita udah biasa kok diginiin. Lu gak usah sama imut deh lu. Gak usah sama belain kita. Mana duitnya Rina? Balikin. Rina sama Umam terlalu baik buat kalian. Bangsat gua tandain muka lu. Apa? Kalian mau apa, hah? Udah, bagian yuk. Udah, Ngapain biarin dia masuk sih? lu gila ya? Enggak, udah nggak apa-apa. Udah bel, ayo masuk. Kira setelah mengerjai Umam habis-habisan, Aswan, Zulhikman, dan Yaumul bukannya masuk kelas tapi bolos sekolah. Mereka sudah ada rencana akan bolos sekolah untuk mabuk-mabukan. Tapi pada saat mau bolos ketahuan, mereka ketahuan dengan kepala sekolah. Cabut aja yuk. Apa? Udah ayo cabut. Tahu gimana? Udah tenang. Udah yang penting cabut udah. Besok juga lupa. Ada. Mereka pun pergi ke tempat tongkrongan mereka dan menggunakan uang yang mereka peroleh tadi untuk buat minum-minuman. Hingga mereka bertiga mabuk di tengah jalan. Keesokan harinya di sekolah. Kalian tahu nggak kenapa ibu manggil kalian ke sini? Tahu ya bu, tahu. Apa coba? Kalian kemarin kemana? Ada bolos bu. Kalian tahu kan di sekolah ini nggak ada peraturan kayak gitu? Kenapa kalian kayak gitu? Saya juga tahu. Kalian juga malak-malakin anak-anak lain kan? Kalian mau saya panggil orang tua kalian? Oke, kalau itu mau kalian nggak akan mau berubah. Anggota sekolah kepada mereka bertiga. Seminggu kemudian, Aswan pun menjadi anak yang paling nakal di antara mereka bertiga. Karena kelakuan Aswan tidak wajar, dia mendapat teguran dan peringatan lisan dari guru BP-nya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, jadi begini, Bu. Kenapa saya memanggil Ibu dan anak Ibu Aswan untuk ke sini? Dikarenakan Aswan sudah berkali-kali melanggar peraturan sekolah, Bu, yaitu bolos. Dan dia juga sangat jahat kepada teman-teman yang lain. Dia sudah banyak melakukan kejahatan seperti memalaki teman-temannya. Tapi Bu, dia dari rumah pakai seragam dan berangkat sekolah. Nah, tapi ketika dia di sekolah, dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, Bu. Dia itu bolos, Bu. Dan dia sudah melakukan ini berkali-kali, maka itu saya putuskan untuk sekarang Aswan dikeluarkan dari sekolah ini. Gak bisa gitu dong, Bu. Ini kan dia masih anak sekolah. Maaf, Bu, tapi jika kebijakannya Aswan tidak berubah, saya tetap harus memutuskan itu. Sudah, terima kasih, Bu.
Halo Aswan, kamu di mana? Cepet pulang. Ibu mau bicara sama kamu. Kenapa, Bu? Kan bisa lewat handphone saja, Bu. Enggak, ini nggak bisa dicarain lewat handphone. Cepet pulang. Oh ya sudah, Bu. Ada apa, Bu? Duduk kamu. Ada apa sih, Bu? Kamu nih ya sekarang jadi anak nakal, udah suka sekolah, suka melakukan teman kamu. Kamu gede mau jadi apa? Sekarang kamu masuk ke kamar, nggak usah keluar lagi. Bu, ada asuran nggak? Ada itu di kamar, masuk aja. Ya, izin ya, Bu. Bang, anaknya man, kok jadi kelihatan man? Ayo makanya keluar aja sama gua. Biasa, Nyok. Gua disuruh nyokap gua. Udah, keluar dah sama gue dah. Ayo dah. Udah, makan. Kita udah lama nih gak ke tempat ini. Kok rasanya aneh sih? Ini alkohol ya? Iya, alkohol. Saya emang gitu man, terus mau enak. Tidak lama setelah kejadian itu, mereka ditangkap polisi. Mendengar kabar anaknya ditangkap polisi, ibunya Aswan stres sehingga ia berinisiatif untuk meminjam uang ke sana kemari untuk kemerdekaan Aswan. Setelah mendapat uang pinjaman, ia pun langsung ke kantor polisi untuk pengampunan Aswan. Setelah dibebaskan oleh ibunya, hidup Aswan mulai berubah. Maafin Aswan, Bu. Aswan ini anak yang tidak tahu diri. Aswan memiliki ibu yang seperti malaikat, namun Aswan mengecewakannya. Aswan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Ibu tidak kecewa nak, ibu yakin pasti Aswan akan berubah menjadi yang lebih baik. Dimotivasi kamu untuk selalu bertaubat dan kembali ke jalan Allah. Allah senang jika hamba bertaubat dengan tekad sepenuh hati. Semua manusia tak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Di samping hamba yang penuh dosa, ada Tuhan yang penuh rahmat, dan dari sebagian rahmatnya adalah membuka pintu taubat dalam Islam. Hakikat taubat yakni kembali tunduk kepada Allah, menghentikan maksiat. Jika memiliki kesalahan disengaja maupun tak disengaja, maka harus bertaubat. Sebab semua dosa memiliki peluang untuk mendapatkan pengampunan dari Allah, kecuali syirik. Bahkan Allah senang jika seorang hamba bertaubat dibarengi dengan tekad sepenuh hati. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik, tak kunjung pulang. Apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang, telah ku sadar hidup bukan. Ya, Bang, ngapain sih lu datang pagi-pagi? Kan kata gua lu. Kenapa sih? Gue sambil ngomong gak sih? Bang, lu malu-maluin sih. Jangan Bang, bego. Sama kalian berdua bikin onar lagi ya? Gue bertiga. Tapi, pasar bayar, banyak bacot.